Ya, salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kami dari Great Commission Gospel Ministry, yaitu pelayanan Injil Amanat Agung. Dan kami berlokasi di Los Angeles, California, USA atau Amerika Serikat. Dan nama saya ialah Pendeta Cornelius Ritiau. Ya, Cornelius Ritiau. Saudaraku, sekali lagi hari ini kita akan bersama-sama mendengar dan menikmati firman Tuhan yang akan saya ambil dari Alkitab. Seperti biasa, saudaraku. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada hari ini, hari yang baru Kau berikan kepada kami. Kami mohon kiranya Kau memberikan roh yang baru juga dan hati yang baru, supaya kami bisa terus menyembah-Mu sambil mendengarkan firman-Mu. Ampuni segala dosa dan salah kami, ya. Sucikan hati kami dengan kuasa darah-Mu, supaya firman-Mu yang akan kami dengar boleh kami simpan dalam hati kami. Kami mohon Roh Kudus memimpin hamba, penuhi hamba, supaya setiap hamba berkata-kata, semua itu dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu hamba telah berdoa. Dan kita semua katakan, Amin. Amin. Saudaraku, seperti biasa, sebelum kita lihat judul, saya ada note. Kita baca note seperti ini. Seperti yang telah saya khotbahkan pada hari Minggu yang lalu, yaitu ada orang-orang non-Kristen atau orang-orang agama yang sangat menentang sambil menghina Yesus, dan mereka mutarbalikan pengajaran Alkitab, dan mereka sangat menghasut kalau Alkitab itu sudah dipalsukan. Jadi non-Kristen artinya orang-orang yang bukan Kristen, itu non-Kristen. Dan note selanjutnya saya tulis seperti ini, kita baca. Ya, kita akan belajar hari ini, apakah pengajaran Alkitab itu benar-benar salah? Atau apakah pengajaran Alkitab itu jauh lebih baik daripada semua pengajaran kitab agama-agama? Jadi kita akan pelajari hari ini. By the way, Kristen bukan agama, tetapi hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Itulah artinya Kristen. Jadi kita bukan agama, saudaraku. Ya, dengan itu kita akan melihat judul pada hari ini. Judulnya ialah, apakah isi Alkitab? Apakah isi Alkitab salah, maksud saya? Apakah isi Alkitab salah? Tanda tanya. Is the Bible wrong? Bahasa Inggris. Is the Bible wrong? Kita akan lihat poin nomor 1, yaitu kita bicarakan tentang 10 hukum Taurat. 10 hukum Taurat, Ten Commandment. Dan kita akan lihat satu persatu. Mari kita lihat poin 1. Hukum Taurat ini, hukum Taurat itu Allah berfirman. Nomor 1, hukum Taurat, jangan ada ilah lain di hadapanku atau di hadapan Allah. Kedua, jangan membuat patung berhala. Ini firman Tuhan, 10 hukum Taurat. Ya, ketiga, kita lihat terusnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sia-sia. Jangan menyebut sembarangan, ya. Kalau saudara lagi marah pakai nama Tuhan, apalagi kita yang sering saudara menghina, menghujat nama Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sia-sia. Nomor 4, ingatlah akan hari Sabat. Hari Sabat artinya hari istirahat, dan sambil istirahat beribadah. Nomor 5, hukum Taurat ialah hormatilah ayah dan ibumu. Yang 6, jangan membunuh. Jangan membunuh artinya apa? Ya, jangan membunuh. Yang nomor 7, hukum Taurat, jangan berzina. Jangan berzina artinya jangan berzina. Jangan mencuri. Nah, ini mencuri agak repot nih, banyak korupsi ya. Korupsi itu mencuri ya, saudaraku. Di mana-mana korupsi. 9, jangan
menjadi saksi palsu. Artinya, saudaraku, kalau kita ingin berbicara soal Alkitab, ya berbicara soal Alkitab. Karena saya lihat akhir ini agama itu pengajarannya agak berbeda. Berbeda dengan Alkitab dan juga berbeda sekali sebenarnya. Terus hukum yang terakhir, nomor 10, jangan mengingini milik orang lain. Artinya hak orang lain jangan dirampok, jangan diambil. Mengingini, ya bisa segala macam yang orang lain miliki ya. Jadi itulah 10 hukum Taurat. Coba note saya taruh seperti ini. Kira-kira 10 hukum Taurat yang diajarkan oleh Alkitab tadi, yaitu kitabnya orang Kristen, saudaraku. 10 hukum Taurat itu kita baca dari kitabnya orang Kristen, bukan dari kitab-kitab lain. Salah satu, maksud saya begini, yaitu kitabnya orang Kristen, salah atau tidak untuk dilakukan oleh orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan mengabdi kepada Tuhan Allah. Maksud saya, kira-kira hukum Taurat tadi kita baca itu baik tidak? Baik untuk semua orang. Baik beragama atau tidak beragama, baik juga untuk orang Kristen. 10 hukum Taurat itu sangat baik saya rasa. Jadi maksudnya pengajaran Taurat itu baik, saudaraku. Dan banyak diabaikan dengan orang-orang Kristen maupun banyak yang diabaikan orang-orang Yahudi khususnya, dan apalagi orang-orang agama-agama. Dengan itu kita akan lihat notnya lagi terus. Jikalau salah hukum Taurat tadi, di manakah kesalahannya? Salah nggak kira-kira? Di mana kesalahannya? Dan jikalau baik, mengapa ada non-Kristen yang menentang pengajaran Alkitab dan menganggap kalau Alkitab itu salah dan apa? Palsu. Kalau hukum Taurat betul, kenapa dia nggak palsu? Kenapa dia nggak salah gitu ya? Coba terus note kita baca seperti ini. Saya sungguh-sungguh percaya kalau pengajaran 10 hukum Taurat ini sama sekali tidak tertulis di kitab-kitab agama-agama. Sehingga ada banyak sekali orang-orang agama yang sangat apa? Membenci Alkitab. Karena Alkitab mengajarkan kebenaran. Hukum Taurat tadi kebenaran. Tapi tetap orang non-Kristen mengatakan Alkitab itu salah. Alkitab itu palsu. Dan dibenci, saudara, pengajaran Alkitab. Nanti kita akan belajar. Coba kita lihat itu masuk poin nomor 2. Yaitu pengajaran Yesus. Jesus teaching. Jesus teaching. Coba kita lihat note, saudaraku. Saya tahu seperti ini. Saya sungguh mengerti kalau ada banyak orang-orang non-Kristen. Jadi saudara mengerti artinya non-Kristen, artinya bukan Kristen, yang sama sekali tidak percaya dan tidak menganut pengajaran Yesus. Tetapi kita akan melihat kebenaran dan kebaikan dari semua pengajaran Yesus. Jadi maksud saya, apakah pengajaran Yesus itu salah? Kalau pengajaran Yesus salah, berarti Alkitab salah. Kalau pengajaran Yesus bohong, berarti Alkitab membohong. Dan kita akan lihat, pelajari bersama-sama. Coba baca Matius 22, kita akan baca 35-40. Ini Tuhan Yesus berbicara. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, pemimpin dan pengajar agama Yahudi, bertanya untuk apa? Mencobai dia, Yesus. Yang biasa orang Yahudi karena mereka tidak senang dicobai terus, dicobai dan dicobai terus. Mereka nggak akan berhenti mencobai Yesus. Jadi dia mencobai. By the way, Allah tidak mencobai, betul? Setan mencobai mencobai manusia. Jadi kalau orang mencobai, berarti mereka berasal dari mana? Setan. Gampang kan? Seperti minggu lalu kita belajar, orang-orang mengaku bahwa kami anak Abraham, anak Allah, tapi Tuhan Yesus katakan, no, Bapa kamu adalah siapa? Iblis. Jadi mencobai terus, karena pencobaan itu dari setan, Alkitab katakan. Allah tidak mencobai. Tuhan Yesus tidak pernah mencobai. Jadi kita juga sebagai orang Kristen,
Jangan kita juga mencobai orang lain, mencobai apa. Jadi patokannya mencobai itu adalah dari iblis. Dari anak-anak iblis. Karena itulah iblis, bapa penipu. Coba kita baca ayat selanjutnya 36 dengan cepat. Guru, mereka orang yang mencobai Tuhan, Yesus menanya, Guru, nah Yesus adalah Guru dan Tuhan. Kita belajar minggu lalu, betul? Yesus adalah Guru dan Tuhan. Hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Tadi kita sudah baca tadi hukum Taurat, tapi Tuhan Yesus bilang yang lain. Coba baca ayat 37-nya, kita mengatakan Yesus jawab nih. Jawab Yesus kepada orang-orang yang nanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Wah, mereka mulai agak nggak enak yang nanya. Coba ayat 38 mengatakan ini, Yesus jawab, itulah hukum yang terutama. Dan yang pertama, jadi mengasihi itu Tuhan Allah dengan segenap itu hukum yang terutama. Terutama. Coba baca 39-nya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti apa? Dirimu sendiri. Siapa yang berbicara ini? Tuhan Yesus. Apakah saudara mengasihi saudara sendiri, sesamanya, baik dia orang Kristen maupun bukan orang Kristen? Kasih seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kita mandi, kita sikat gigi, kita dandan dan sebagainya ya. Kita mengasihi diri kita, begitupun kita mengasihi sama kita. Ayat 40 dengan cepat. Pada kedua hukum ini tergantung apa? Seluruh apa? Hukum Taurat. Dan kita para nabi. Yesus, ini apakah pengajaran Yesus salah? Orang-orang ini berbicara kepada orang yang beragama. Ini kamu belajar 10 hukum Taurat dan sebagainya. Tapi kalau kamu tidak mengasihi Allah dengan segenap dan tiga manusiamu, batal semua. Gampang dia mengerti ya. Karena tergantung seluruh hukum Taurat. Dan kita para nabi dari kedua hukum tadi. Coba kita baca Matius 5, 43, 44. Nah ini apa Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus ya. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ya, orang saya benci ya musuh ya patut dibenci ya. Ya musuhmu ya artinya manusia. Ini dalam hal ini manusia. 44. Tuhan Yesus bilang juga, tetapi aku, yaitu Yesus berkata kepadamu, kasihilah apa? Musuhmu, musuhnya manusia. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini pengajaran Tuhan Yesus. Di mana salahnya? Di mana kepalsuannya? Apakah kita melakukan ini? Kita mengasihi musuh kita. Mungkin Anda juga punya musuh, saya punya musuh, kita semua punya musuh. Tapi disuruh kasih musuh dan berdoalah untuk mereka yang menganiaya kita. Menganiaya bisa dengan kata-kata, bisa dengan secara fisika juga ya, banyak macam. Coba notis saya taruh seperti ini. Mengapa Yesus mengatakan bahwa kita harus mengasihi musuh kita dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita? Kita bertanya, kenapa kok Tuhan Yesus suruh kasih musuh? Wah, emangnya gampang? Ya. Apalagi berdoa buat mereka gitu. Coba kita baca ayat-ayat berikutnya. Kenapa kita mesti mengasihi musuh kita? Coba kita baca Matius 10. Ini Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus ini berbicara. Tetapi waspadalah terhadap semua orang. Berapa orang? Semua orang. Karena ada yang akan apa? Menyerahkan kamu, yaitu khususnya orang Kristen, kepada apa? Majelis agama, dan mereka akan menyesah, artinya menganiaya kamu di rumah ibadahnya. Luar biasa. Orang-orang agama ini yang Tuhan Yesus katakan, bapakmu iblis. Iblis menyesal di dalam rumah ibadah, saudaraku. Ya tidak? Terus selanjutnya ayat 18 saya mengatakan, dan karena aku itu karena Yesus, kamu orang Kristen akan apa? Digiring ke muka apa? Penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang apa? Tidak mengenal Allah. Jadi orang tidak bisa mengasihi Allah karena tidak kenal, betul tidak? Tadi Tuhan katakan kasihlah Tuhan Allahmu segenap hatimu. Orang tidak mengenal Allah ini orang non-Kristen sebetulnya.
Tapi kalau Anda orang Kristen, tetap Anda harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, karena itu adalah hukum yang pertama. Nah, Tuhan Yesus mengajari ini. Baik tidak? Baik. Coba baca 22, ayat 22. Dan kamu, yaitu Kristen, akan apa? Dibenci semua orang. Yang oleh karena apa? Oleh karena namaku. Karena saudara bawa nama Tuhan Yesus atau saudara nama Kristen, pengikut Kristen artinya pengikut Yesus, saudara akan dibenci oleh orang-orang non-Kristen. Orang-orang yang tidak suka dengan Yesus yang Kristen. Kita akan dibenci. Wah, luar biasa ya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat dari kejahatan dunia dan kebencian terhadap Yesus dan Kristen. Kita kan selamat ini bukan selamat masuk surga, dari kekejaman dunia ke zaman terakhir ini. Coba kita baca Matius 24 ayat 9. Ini Tuhan Yesus lagi berbicara. Tuhan Yesus mengajar di semua pengajaran Yesus ya. Pada waktu itu kamu, yaitu kamu orang Kristen, akan apa? Diserahkan supaya disayang. Salah saya. Pada itu kamu akan diserahkan supaya apa? Disiksa. Dan kamu akan oh my gosh. Kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa apa? Oleh karena apa? Oleh karena namaku. Itu Yesus. Kalau Anda dan saya mulai mengaku sebagai Kristen, pada akhir zaman ini, Tuhan Yesus mengatakan tentang sebelum dia datang, akhir zaman, saudara saya akan dibenci, itu lumrah. Karena Tuhan Yesus yang mengajar. Anda dan saya ikut Tuhan Yesus, silakan. Tapi akan diserahkan dan disiksa. Dibenci semua bangsa. Kamu orang Kristen? Iya. Wah, langsung dicemoohin. Iya tidak? Coba kita lihat notenya seperti ini. Jadi menurut Anda, saudara, apakah pengajaran Yesus itu sangat baik dan sama sekali tidak menyesatkan orang, atau sebaliknya? Yang kita baru belajar. Jadi pengajaran Yesus bagaimana? Yang kita baru baik atau tidak? Jadi Anda lihat. Dan menurut Yesus, Kristen yang bertahan sampai akhir zaman akan selamat. Selamat dari segala aniaya ini. Dari selamat segala kegaduhan. Ya, saya tahu banyak kegaduhan di mana-mana. Sekarang ini orang benci orang. Kita lihat sekarang banyak demo lah, segala macam. Di Amerika juga begitu, saudaraku. Sekarang kalau kita di Amerika, setiap hari ya begitu. Orang benci orang. Tapi Tuhan Yesus katakan, kasih musuhmu. Berdoa untuk orang-orang ini. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Poin 3, ini poin terakhir. Saya hanya ada 3 poin, yaitu pengajaran rasul-rasul atau dari pengutus dan diutus oleh Tuhan, atau murid-murid atau rasul. Apostles teaching. Sekarang rasul-rasul Tuhan Yesus mengajar apa? Tadi Tuhan Yesus mengajar, kita sudah lihat. Sekarang Rasul mengajar sebagaimana. Coba kita lihat Yakobus. Ini Yakobus, yaitu saudara dari Tuhan Yesus. Lain mama ya. Satu bapak tapi lain mama. Dia kata, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci. Tadi kita baca hukum utama apa? Kasihilah Allah dengan segenap hatimu. Kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri juga. Kamu berbuat baik. Kalau kita melakukan tadi hukum itu Tuhan Yesus katakan, kita bukan berbuat jahat. Kita berbuat baik. Mengasihi orang itu berbuat baik. Betul tidak? Kalau membenci orang, kita demo, kita sebagainya, kita berada benci dalam hati kita. Tapi Tuhan Yesus akan jangan begitu. Doain mereka. Amin. Coba 9 katakan begini, Yakobus tetap. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata. Betul? Bahwa kamu melakukan pelanggaran. Berdasarkan hukum tadi. Kita lihat, kita ngaca. Wih, kita mandang muka artinya, oh kamu nggak baik, kamu jahat. Wah, saya senang orang nih, saya nggak senang orang ini. Itu saya senang itu, mandang muka. Dan akhirnya perang, demo, benci dan sebagainya. Kita
melanggar hukum tadi. Kita melakukan pelanggaran terhadap hukum yang diajarkan Tuhan Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia. Kita langgar total. Langgar. Coba 10 dengan cepat. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu yang tadi kita pelajari, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Tadi kita baca 10 hukum Taurat, kita gagal satu aja. Kita bikin semuanya, tapi satu aja. Misalnya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Kita gagal satu, semuanya gagal. Karena kayak rantai di kalung gitu, rantai satu putus, semua putus gitu ya, hukum 10 hukumnya. Sebab ayat 11-nya Yakobus mengatakan, sebab ia mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi, saudara perhatikan pelan-pelan saya baca. Jadi, jika kamu tidak berzina, oh baik, oh saya nggak berzina Pak. Saya orangnya alim, saya orang biasa nggak main perempuan nggak berzina. Oh kita ngaku saya nggak berzina. Tetapi apa? Membunuh. Maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Jadi kita bilang saya nggak berzina, tapi kamu mencoba dalam hatimu untuk membenci orang. Oh kalau bisa bunuh dia sekalian. Ya kamu melanggar hukum itu semua. Walaupun kamu tidak berzina, walaupun saya tidak berzina, tapi melakukan bukan pembunuhan, ya kita melanggar hukum. Karena jangan berzina, jangan membunuh, jangan sebagainya. Satu aja putus gitu ya. 1 Petrus kita baca. Ini rasul-rasul yang mengajarkan ini, rasul-rasul ya. Tetapi yang terutama ini Petrus berbicara, tetapi yang terutama kasihilah bagaimana? Sungguh-sungguh, jangan pura-pura ada maunya doang. Kita kadang-kadang, oh ya saya ada maunya pura-pura mengasihi orang. Kasih yang sungguh-sungguh seorang akan lain. Sebab kasih apa? Menutupi berapa banyak? Banyak sekali dosa. Karena kalau kita melanggar hukum-hukum Tuhan, kita berdosa. Hukum Allah kita rasa itu dosa. Melanggar hukum apalagi perintah Allah. Dosa. Coba ayat 14 kita baca. Berbahagialah kamu jika kamu apa? Dinista. Karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Jadi kalau kita dinista, kita dipuji orang, karena roh kudus ada di kita, kita berbahagia. Walaupun badan kita babak belur, halo, walaupun kita segala macam lah gitu, tapi kita ada roh kemuliaan, roh kudus dalam hati kita, roh Allah sebagai seorang Kristen. Amin. Roh yang berkuasa. Jadi jangan udah dimarah, hilang bahagianya gitu ya. Berbahagialah kamu jika kamu bukan berbahagialah kamu jika kamu dikasih gaji besar. Orang maunya gaji besar. Yang satu pengen gaji besar, yang lain marah. Cemburu. Akhirnya ada apa? Demo. Ya tidak? Jadi kita tidak ada kasih. Karena maksudnya roh kemuliaan pada kita. Jadi kita orang Kristen, kita berbahagia kalau kita dinista. Tapi juga kita jangan menista. Ya. Jangan kita pakai mulut kita bahan kode, wah kalau gitu segala macam keluar ABC kalau gitu ya. Coba ayat 15 kita baca dan cepat mengatakan, Petrus berkata, Petrus adalah rasul Tuhan Yesus. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai apa? Pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Jangan sampai itu kita membunuh, kita ditangkap, kita minta digebukin orang begitu. Kita mencuri, ketangkap kan digebukin ya. Terus menjadi penjahat. Dan juga pengacau. Ada masa kita bikin kacau. Kita ditangkap, digebuk, masuk penjara. Itu terus maksudnya jangan menderita dan harus menderita sebagai itu. Jadi kita hati-hati saudaraku. Banyak orang menderita gitu ya. Coba ayat 16 saya katakan seperti ini. Saya senang ayat 16 ya. Tetapi jika ia menderita sebagai apa? Orang Kristen. Dari tadi saya sudah bilang. Ini untuk kita orang Kristen. Kita jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kita mendoakan. Seperti kita ikut pelajaran Tuhan Yesus. Kasih orang lain seperti kasih. Jadi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Melainkan hendaklah ia apa? Memuliakan Allah dalam nama Kristus. Seorang dihina, seorang digebukin, jangan balas.
keluh. Oh, Pak Ritio ngajarnya jangan begitu dong. Masa saya digebukin saya nggak balas? Kan saya orang Ambon nih, Pak. Iya kan? Saya keturunan Maluku, balas digebuk. Tapi jangan malu ya Kristen. Kita memuliakan Allah. Seperti minggu lalu kita belajar bahwa Stefanus dibunuh. Waktu dibunuh sebelum mati dia berdoa. Dia memuliakan, jangan dosa ini tanggungkan kepada mereka. Ampuni mereka. Ya, itu siapa Stefanus atau dia mati. Padahal matinya dijahat dalam lempar batu. Saudaraku. Coba Roma 12, ini sekarang Rasul Paulus. Ini tadi Rasul Petrus, sekarang Rasul Paulus mengajarnya apa? Roma 12 ayat 17 sampai 20a dan 21. Janganlah membalas apa? Kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Baru saya bilang tadi. Jangan punya sifat dijahatin, dipukul, gebuk lagi. Ada dulu joke lucu kita. Ini orang dibacok silet, dia asa golok. Mau balasnya pakai golok gitu, gak seimbang. Jadi jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Coba 18 dengan cepat. Kita baca. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Terserah kita artinya, bagi orang Kristen nih, hiduplah dalam perdamaian dengan berapa orang? Semua orang. Ini dikatakan oleh rasul-rasul, Rasul Paulus di Alkitab. Karena mereka mendengar Tuhan Yesus mengajar baik, mereka juga mengajar yang baik. Iya kan? Coba ayat 19, kita baca seperti ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada apa? Murka Allah. Sebab ada tertulis bahasa yang keras, pembalasan itu adalah hakku. Siapa yang bicara? Allah, aku Allah. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Jadi kalau saya disakiti, bersuka cita, tadi katakan, jangan dibalas, itu ada haknya Allah. Biar Allah yang membalas, itu hak dia. Kita tidak ada hak untuk membalas. Kita ada hak untuk mengasihi. Dikasih hak untuk mendoakan. Tapi soal membalas itu adalah hak Allah. Dengar, jangan kita mencuri haknya Allah. Jangan kita mengambil haknya Allah. Amin. Tepuk tangan dong. Tuhan ini mengajar kita jangan dibalas, saudaraku. Tuhan punya hak, jangan diambil-ambil, jangan direbut. Ya. Coba kita baca ayat 20a. A saja. Tetapi jika setermu atau musuh lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Wah, enak aja Pak Paulus. Masa musuh saya lapar saya kasih makan? Nggak fair dong gitu. Masa dia haus saya kasih minum? Mestinya saya balas gitu kan. Tapi Rasul Paulus mengatakan, kasih makan. Kasih minum. Bahasa ayat 21-nya mengatakan seperti ini. Janganlah kamu kalah terhadap apa? Kejahatan. Tetapi apa? Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Gampang nggak? Susah. Tapi dengan Tuhan kita bisa. Ada Roh Kudus bisa. Amin. Bisa. Kalau hidup kita dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi kasih Allah, kita bisa balas kejahatan dengan kebaikan. Amin. Coba Roma 13 kita baca. Karena firman maksudnya janganlah berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini atau memiliki milik orang lain. Dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman itu, yaitu apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau saudara nggak mengasihi musuh kita samamu, kita berzina, kita mencuri, kita membunuh, kita mengingini hak mereka. Ayo, rumahnya kita dobrak, kita ambil mereka punya kulkas, kita ambil televisinya, ya tidak? Jadi demo, ya tidak? Jadi kita ambil istri-istrinya kalau yang jahat, ambil semuanya, ambil aja. Milik orang lain kita ambil, kita ingini, kita rebut. Karena apa? Karena kita tidak mempunyai kasih Allah dalam diri kita. Kalau kita punya kasih Allah,
Kita mengasihi Allah dengan segenap hati kita, segenap jiwa, segenap akal budi kita, dan juga kita mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, kita nggak akan ada demo. Kita nggak akan ancur-ancurin rumah orang, ambil barang-barang orang. Jadi karena cemburu juga, ambil rampas semuanya. Tidak ada kasih, saudaraku. Nah, ini diajarkan oleh Rasul Paulus, saudara. Amin. Terus ayat 10-nya mengatakan seperti ini. Kasih apa? Tidak berbuat jahat. Saya bilang, terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan apa? Hukum Taurat. Makanya tadi saya mulai dengan 10 hukum Taurat. Mengasihi itu kegenapan, menggenapi semua hukum 10 tadi. Kalau kita mengasihi, gak mungkin kita ngingin barang orang lain. Gak mungkin kita bunuh. Gak mungkin kita berzina. Amin. Amin. Saudaraku, setuju tidak dengan firman Tuhan ini? Coba kita baca terus Kolose 3:13. Ya. Ini Paulus juga mengajar, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan apa? Ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, ampuni. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga lah demikian. Nah, kita mau jadi orang Kristen, kita mau jadi orang beragama, kita maunya diampuni. Tapi orang lain bagaimana? Tetangga kita gimana? Orang yang korupsi gimana? Ya hantam habis ini. Kita ampuni juga. Berdoa buat mereka supaya Tuhan yang balas. Karena pembalasan adalah Tuhan. Jangan kita jadi kacau, saudaraku. Manusia ini memang susah. Kita bikin rusak sendiri. Oh, diradu deh. Kita bikin sendiri. Padahal dibikin begitu. Jadi kita mengampuni. Dengan itu kamu berbuat juga demikian. Ampuni. Kita diampuni Tuhan. Amin. Efesus 4:32. Saya selesai. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling apa? Mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ini Rasul Paulus mengajar berulang-ulang kali. Coba notis satu seperti ini. Pertanyaannya ialah, apakah semua pengajaran Rasul-Rasul Yesus itu baik atau penuh dengan kepalsuan, fitnah, dan kejahatan terhadap non-Kristen? Jelas. Jelas tidak? Tapi Rasul Paulus Rasul semuanya tidak mengajar kejahatan. Mereka tidak mengajarkan fitnah. Mereka, apalagi orang-orang ini banyak yang terhadap non-Kristen, kita orang Kristen masih dendam. Tetap kita kepada dia non-Kristen, dia Kristen, dia beragama, artinya kita tetap berbuat baik, mengasihi. Jadi pertanyaan ialah, apakah semua pengajaran Rasul Paulus itu baik atau semua Rasul baik atau penuh dengan kepalsuan, fitnah, kejahatan terhadap non-Kristen? Jadi orang-orang Kristen, dia menganggap orang non-Kristen itu sebagai kekasih, dikasihi, dibaik, didoakan, kasih makan, kalau kasih aus, gitu. Ada amin, saudaraku? Amin. Tepuk tangan dong. Saya rasa pekerjaan ini baik. Coba ringkasan seperti ini, kita baca ringkasan selesai. Judul kita baca tadi, judulnya apakah isi Alkitab salah? Tadi kita sudah belajar. Ada orang yang bilang, oh salah. Sudah dipalsukan dan sebagainya. Ya banyak orang non-Kristen bilang gitu, tidak? Yang orang bukan Kristen bilang, oh itu Alkitab salah itu. Nah, apakah isi Alkitab kita belajar tadi salah gitu? Kita belajar hukum Taurat tadi poin nomor satu. Poin nomor 2, pengajaran Yesus kita belajar. Tuhan Yesus katakan, doakan, berkati orang yang menganiaya kamu. Poin nomor 2. Nomor 3, pengajaran Rasul-Rasul tadi sama. Ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, tidak. Tapi apa? Balas kejahatan dengan kebaikan. Kasih. Wah, luar biasa ya. Ini susah nih. Saya percaya ini pengajaran ini tidak ditulis di kitab-kitab agama. Kalau pengajaran ini semua ada di kitab agama, dunia damai. Damai sejahtera, nggak ada perang. Nah, orang karena perang karena begini, kita nggak baca isi Alkitab, apalagi hukum-hukum ini. Makanya akibatnya begitu. Coba aplikasinya saya taruh aplikasinya seperti ini. Hanya orang-orang yang memiliki karakter yang penuh dengan kejahatan karena dikuasai oleh kuasa iblis,
Nah, setan yang menentang pengajaran Alkitab. Karena iblis, setan adalah pembunuh dan bapa segala dusta. Siapa yang bilang itu? Tuhan Yesus. Jadi hanya orang karena penuh kejahatan mereka yang dikuasai iblis. Kita baca Yohanes 8:44, kita sudah pelajari minggu lalu, kita akan lihat next aplikasi. Yohanes 8:44, Yesus berkata, iblislah atau setan yang menjadi bapamu. Dia berkata ini kepada orang agama. Orang-orang Yahudi beragama, ya kita semua orang beragama semua, bapamu iblis. Kamu mengingini melakukan apa keinginan bapamu. Ia adalah apa? Pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Continue kita terus 8-nya 44. Sebab di dalam dia atau iblis setan tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, yaitu setan. Sebab ia adalah apa? Pendusta dan bapa segala dusta. Nah, ini bapaknya orang-orang yang non-Kristen. Saya terus terang aja saudara, Pak Ardhito orang jahat, Pak Ardhito jahat sekali. Pak Ardhito ini menista agama. Tidak. Tuhan Yesus yang bilang, bukan saya. Kalau saya yang bilang boleh saudara jahati saya. Tapi Tuhan Yesus, saudara mau lawan Tuhan Yesus silakan. Mau marah dengan Tuhan Yesus silakan. Tuhan Yesus yang bilang, kalau saudara orang agama pun tidak percaya dia, Yesus saudara bapaknya adalah iblis. Setan, pembunuh, pendusta. Coba pendusta iblis itu siapa? Yohanes 10a mengatakan seperti ini. Tuhan Yesus juga berbicara nih. Yohanes 10 kata Yesus, pencuri atau iblis setan datang hanya untuk apa? Mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jadi kalau Anda tidak percaya Tuhan Yesus, Anda tidak belajar Alkitab, Anda tidak menyerahkan hidup Anda untuk dipimpin oleh Tuhan Yesus, akibatnya ini, Anda dipimpin oleh iblis, oleh setan, yang dia datang hanya untuk apa? Mencuri. Ayo kita curi, kita ambil barang dia. Ayo kita demo, kita ambil semuanya, kita curi. Curi artinya mengambil hak orang tanpa permisi. Itu mencuri. Oh, saya minta maaf Pak ya, saya mau ambil TV Bapak. Biar sopan-sopan tetap mencuri. Ada hak dalam hati sudah mengingini milik orang lain. 10 hukum bilang jangan mengingini milik orang lain. Oh, biar baik Pak, maaf Pak ya, saya mau ambil Bapak punya sofa. Tetap mencuri ya tidak. Iya nggak? Karena iblis datang hanya untuk mencuri dan berarti membunuh dan Nah, Yesus saja dibikin begitu, kita belajar minggu lalu. Tuhan Yesus saja disiksa, dibunuh, dibinasakan. Tapi dia bangkit lagi. Amin. Haleluya. Bangkit lagi. Itulah kemenangan kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia bangkit. Ya, jadi sebagai kata penutup apa, saudara? Saya tahu seperti ini. Alkitab bukan saya. Alkitab adalah firman Tuhan Allah yang hidup, bukan firman yang mati dan tidak mengajarkan kejahatan. Ada amin? Amin. Amin. Jadi kenapa, saudara? Jadi kalau firman Alkitab itu mengajarkan kebaikan, jadi kenapa dibenci? Kenapa dikatakan kepalsuan? Tidak, saudaraku. Hukum Taurat sudah ada tuh jauh sebelum ada agama-agama sekarang. Hukum Taurat itu sudah lama, diturunkan kepada Musa. Masih ada dipakai sampai sekarang. Artinya digenapi oleh Tuhan Yesus. Jadi mengajar yang baik. Tapi kalau bilang dipalsuin gimana? Emangnya Tuhan Yesus penipu ya? Tadi yang diajar semua itu penipuan ya. Firman Tuhan bilang tidak ada dusta dari mulut Tuhan, enggak ada. Dia enggak tukang bohong. Dia seorang Tuhan. Tuhan enggak bohong. Jadi kalau saudara bilang kita dipalsukan, Tuhan Yesus tadi pengajarannya begitu baik. Bahkan murid-murid rasul-rasul mengajarnya baik. Jadi saya rasa kita semua sudah menanggapi pengajaran ini. Nah, Tuhan kasih saya ini rupanya saya siapkan khotbah ini hari Senin yang lalu, ini hari Minggu. Dan sekarang terjadi kegoncangan yang luar biasa di Indonesia, di mana saja. Oke. Ya, mari kita berdoa. Kalau saudara belum, saudara Pak Ardhito, saya masih non-Kristen. Saya mau dong ikut Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Ya gampang. Saya akan berdoa. Saudara ulangi doa saya. Dengan iman ya. Berdoa dengan iman. Karena dikatakan oleh firman Tuhan,
karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Melalui iman. Itu bukan hasil usaha kita, tapi pemberian Allah. Itu keselamatan. Jadi orang Kristen itu dikasih selamatan. Terimanya harus dengan iman. Jangan dengan perasaan, oh saya rasa saya selamat. Enggak. Orang Kristen itu enggak mudah-mudahan selamat. Enggak. Pasti. Oke, saya akan berdoa. Doa saudara ulangi ya. Tuhan Yesus, saya telah mendengar firman Tuhan hari ini. Dan saya mengerti. Dan saya juga adalah orang yang paling jahat. Karena saya tidak percaya kepadamu Tuhan Yesus. Sekarang saya percaya akan firman-Mu. Perkataanmu. Ampuni saya dari segala dosa-dosa saya. Dan saya mau membuka hati saya. Menerima Engkau Tuhan Yesus ke dalam hati saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ubahlah hidup saya menjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu saya berdoa. Amin. Kalau saudara katakan doa itu dengan jujur, dengan iman, saudara jadi orang Kristen. Dan saudara sudah diselamatkan. Dengan jujur ya. Kalau Anda tidak jujur dengan perasaan, kayaknya tidak bisa dengan iman. Dan mari kita akan tutup ibadah ini dengan kita menerima doa berkat. Mari kita angkat tangan kita. Kiranya kasih Bapa yang kekal, anugerah daripada Tuhan Yesus, dan semua pimpinan, bahkan kuat kuasa, persekutuan di dalam Roh Kudus menjadi kita sekalian. Dan kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi, memelihara, memimpin kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, itulah saudara. Firman Tuhan hari ini semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Oke, jadi kiranya kita akan ketemu lagi minggu depan, hari akan datang untuk mendengar firman Tuhan lagi. Dengan ini saya katakan goodbye. God bless you. Amin. Bye-bye.